Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب راغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i, kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan memperbincangkan mengenai amal yang terbaik atau amal yang berkualitas. Bahasa Al-Quran adalah ahsanu amalan. Ini di Quran diulang 4 kali. Nomor 1 di surat Hud, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ayat 7. Kemudian surat Kahfi ayat 7 sama, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, hanya redaksinya dengan kata kami. Kemudian pada surat Kahfi 30, innalladzina amanu sholihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Dan di surat Al-Mulk atau Tabarok ayat 2 ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Baik, mari kita baca mula-mula di surat Kahfi. Surat Kahfi ini menarik gua maknanya ya. Ini surat yang dimulai dengan bismillah, yang dimulai dengan alhamdulillah. Di Quran ada 5 ayat yang dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di sini Allah menyanjung memuji dirinya sendiri. Oke, pujian itu bagaimana? Pujian sanjungan. Kita atau seseorang disanjung, dipuji berdasarkan kualitas amalnya biasanya. Itu catatan pertama. Yang kedua, kalau amalnya yang berkualitas ini, yang baik ini memberi dampak sekurang-kurangnya bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk yang lain. Oke. Kebaikan yang pantas dipuji di sini Allah menyampaikan bahwa Dia zat yang maha dipuji oleh karena allazi anzala ala abdihil kitab, menurunkan kitab suci kepada hambanya. Abdun, ini jelas Nabi Muhammad ya. Kalau ada suara tanwin atau nun mati itu berarti yang agung maknanya, hamba yang agung. Oke, pertanyaan begini, kenapa Nabi Muhammad ini disebut pribadi yang agung atau hamba yang agung? Baik, ada misalnya abdi. Kenapa orang disebut hamba? Oleh karena ia melayani, menghabiskan seluruh energinya, hidupnya bukan untuk dirinya tetapi untuk zat yang dilayaninya. Maka ia disebut abdi. Misalnya, abdi negara, ia disebut abdi pelayan negara oleh karena ia menghabiskan seluruh waktunya, hidupnya, energinya, elan vitasnya demi kebaikan kemaslahatan negaranya. Nah, ini dia abdi. Kemudian kalau ia berprestasi, ia tidak mengklaim itu dirinya, tetapi karena zat yang dilayaninya.
atau yang zat di mana ia menghamba kepadanya. Oke. Kemudian pantang baginya untuk mengklaim keberhasilan kesuksesan itu semata bagi dirinya, tetapi lebih kepada zat pribadi yang dilayaninya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi Allah dipuji karena ia menurunkan kitab suci, dan ini tidak ada ya kepada selain Allah ini. Kemudian kitab suci yang diturunkannya bukan sembarang kitab suci, tetapi walam yaj'al lahu iwajan. Makna iwaj ini harfiahnya bengkok. Tidak ada kesalahan, bahkan kesalahan yang tersulit, kesalahan paling rumit terjauh, seandainya ditelusuri itu tidak ada. Kesalahan yang rumit saja tidak ada, apalagi kesalahan yang ringan. Oke. Kemudian lam yaj'al lahu iwajan juga maknanya lurus, sempurna, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ia senantiasa abadi, menyejarah, meruang dan mewaktu. Maka redaksi berikutnya pada ayat yang kedua, yakni qayyiman, ini dia, lurus sempurna. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Kadang sesekali Nabi menyampaikan kabar buruk mengenai datangnya siksa, pada saat yang sama ia memberikan kabar yang baik, yakni wa yubashshiral mu'minin, memberikan kabar gembira. Maka di surat Ahzab itu ada redaksi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan. Oke, makisina fi abada. Wa indral ladzina qalu takhadallahu walada, memperingatkan bagi mereka yang berkeyakinan Allah itu punya anak. Kemudian ayat berikutnya malahum bihi min ilmin wala li abaihim, mereka tidak punya pengetahuan akan hal itu. Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Ini dia, fala'allaka bakhun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ini kita singgung ayat kemarin ya, di mana Allah menegur Nabi bahwa apakah engkau akan mencederai dirimu sendiri seandainya mereka tidak beriman dengan Quran ini, dengan nubuah ini. Oke. Ini yang mau kita baca. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke. Sesungguhnya kami Allah menjadikan alal ardi, segala hal di permukaan bumi, zinatan, perhiasan laha bagi bumi itu, linabluwa, agar kami menguji kepada mereka ayyuhum, manakah di antara mereka ahsanu amalan, yang paling baik amalnya. Oke. Ini menarik, redaksi yang dipilih Quran bukan aktsaru amalan, bukan amal terbanyak, tetapi amal terbaik. Jadi bukan quantity tetapi quality, bukan kamiyah tetapi kaifiyah, amal yang paling berkualitas. Mari kita buka tafsirnya. Langsung saja, baru saja surat Kahfi ayat yang kedua. Oke. Ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi mengatakan begini. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ay annahu yabluhum liyubsirahum ayyuhum atwa'u lillah. Jadi kalau Allah menguji, bukan untuk Allah sebab Allah Maha tahu, tetapi untuk pribadi yang diuji, hamba yang diturunkan kepadanya kitab suci, atau siapapun saja, umat manusia misalnya, yang kita memperoleh kitab suci sebagaimana diturunkan kepada Nabi itu, diteruskannya kepada kita umatnya ini, mana di antara umat ini yang paling taat, yang paling baik, yang paling berkualitas. Oke. Makna linabluwahum juga tadallu zahiran ala anna af'alallahi mu'allalatun bil aghrad indal mu'tazilah. Oh, ini menurut Mu'tazilah ya tergantung sebab-sebab, kemudian keadaan-keadaan, kondisi-kondisi ya. Ini yang counter Mu'tazilah. Kemudian linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan juga bermakna jumhurul ulama, makna jumhurul ulama Islam dalam pandangan Imam Ar-Razi ini dalam Mafatihul Ghaib. Faqad ista'badu hadzal qaul wa qalu innahu ta'ala minal azal ilal abad, dari dulu sampai selama-lamanya, alimun bi jami'il juz'iyat, tahu dengan segala hal yang partikular, yang paling kecil ya. Falibtila wal imtihan muhalani alaih. Ya. Ngapain Allah menguji? Allah sudah tahu kok dengan juz'iyat. Ibtila ngasih bencana, malapetaka, musibah, kemudian imtihan menguji untuk menaikkan kualitas hamba tadi. Ngapain diuji?
Wa aina ma waradat hadhil alfaz fal muradu annahu ta'ala yu'amiluhum mu'amalatan. Law sadarat tilkal mu'amalah an ghairihi lakana dzalika ala sabilil ibtila wal imtihan wa qad dzakarna hadhil mas'alah miraran katsiran. Jadi kalau Allah menguji kita semata-mata bukan demi kepentingan Tuhan agar kita tahu kualitas kita. Dua, sekurang-kurangnya nomor satu, kalau buruk itu kita perbaiki, kalau sudah baik untuk kita tingkatkan. Oke. Kemudian ahsanu amalan, ia juga bermakna, mari kita membuka tafsir Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun ya, ahsanu amalan. Salah satu maknanya adalah aswabu amalan, amal yang paling benar. Jelas konteksnya fikih. Jadi kalau sholat, niatnya, syarat rukunnya, kemudian etikanya, tata keramanya, menutup aurat atau tidak, menghadap kiblat atau belum, kemudian rukunnya sudah lengkap, Fatihahnya baik atau tidak. Nah, ini rentetan sedemikian rupa sehingga menjadikan amal ini diterima sah secara fikih, secara jurisprudensi. Oke. Kemudian makna ahsanu amalan juga akhlas, amal yang paling murni, yang paling ikhlas. Nah, berarti ahsanu amalan bermakna zahiron di satu sisi dan atau batinan di sisi lain. Oke. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Ini ada maknanya adalah ayyuhum ahsanu tawakkulan alaina. Mana yang paling bertawakal kepada kita, yang paling tawakul. Bahasa kita menjadi tawakal ya. Ini pernyataan Imam Sahal bin Abdullah. Kemudian ayyuhum asfa qalban wa ahda samtan. Mana yang paling lurus hatinya, yang paling jernih akalnya, yang paling bening budinya, batinnya, rohaninya. Oke. Ini menarik, redaksi sebelumnya kalau diulas adalah zinatan. Allah menjadikan bumi zina. Ini saya sedang melakukan perjalanan baru saja dari Madura ya. Wah, ini indah sekali, ada jembatan Suramadu, ada pilar-pilar besi, kemudian beton-beton, di situ berlapis emas. Kemudian saya terhenti sejenak ya untuk swafoto. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, saya juga melukis, menggambar, kemudian bikin rumah di situ malah, sehingga saya lupa tujuan saya ke rumah saya. Di situ zinatallah. Allah menjadikan segala sesuatu yang di bumi ini zina, perhiasan. Mana nanti amalnya yang berkualitas? Jadi saya mau melakukan perjalanan misalnya dari Madura, dari Pamekasan ke Malang, di tengah-tengah jalan ada perhiasan-perhiasan, ada keindahan-keindahan, lalu saya lupa tujuan saya. Nah, itu dia. Dan itu sering kali terjadi. Itu sering kali. Makanya di dunia ini karena perhiasan, kita betah di sini sampai lupa tujuan kita yang asasi, yang azali, yakni ke akhirat. Oke, mari kita buka tafsir ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat Al-Mulk ini masih mengenai ahsanu amalah. Kita ulas untuk kemudian kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Tabaraka. Makna tabaraka ini banyak sekali berkahnya. Allah maha banyak berkahnya. Ini terjemahan ya. Ini di sini tidak ada terjemahannya nih. Terjemahan Kemenak saya wallahu a'lam. Pokoknya saya terjemahkan punya saya saja begini. Salah satu tafsirnya. Tabaraka, Allah ini maha banyak barokahnya. Barokah ini maknanya sekurang-kurangnya 3. Ada hal sedikit tapi fungsinya banyak, manfaatnya banyak. Misal ada nasi, ada makanan, seharusnya cukup dimakan 3 orang, tapi karena ada keberkahan di situ, maka manfaatnya untuk orang banyak. Ini ilmu saya sedikit, tapi ada keberkahan dari Allah di situ, boleh melalui guru, melalui kitab, melalui keadaan, misalnya pada waktu di bulan Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa dimanapun, barokah ini bisa ruang, bisa waktu, atau dari Allah langsung, atau dari kitab suci. Ya. Ilmu saya sedikit, tetapi karena banyak keberkahannya, manfaatnya jauh lebih banyak. Sumur yang hanya pakai gayung satu atau pakai timba, manfaatnya tidak terlalu banyak. Tapi manakala disalurkan oleh keran, ini manfaatnya banyak sekali, bisa sekaligus orang wudhu 100 orang di masjid. Nah, demikian pula ilmu. Jadi ada orang yang ilmunya kualitas sumur, ada yang kualitas pet itu, keran itu di pet di masjid-masjid biasanya. Nah, demikian pula ilmu. Jadi nomor 1, berkah ini maknanya sedikit tetapi manfaatnya banyak, eksesnya banyak, implikasi dampak positifnya banyak. 2, barokah ini sesuatu yang memang demikian adanya, kita tidak paham,
sesuatu yang masih misterius bagi kata majhulat, tetapi kita baru paham keberkahannya itu apa setelah kita mengalaminya atau mendapatkan manfaat kebaikan darinya. Jadi saya tidak paham ngaji baca kitab kuning, baca teks-teks kitab gundul misalnya dulu ya, tetapi setelah mengajar Allah membukakan futuh kepada saya. Kemudian Allah memberikan pemahaman kepada saya. Jadi yang tadinya saya sama sekali tidak tahu, karena keberkahan itu kita menjadi tahu. Maka di sini tabaraka terus menerus, banyak sekali, deras sekali keberkahan Allah itu. Allazi, zat yang biadihi, dalam genggamannya al-mulku, kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Satu lagi makna barokah. Ini sehubungan dengan ayat yang tadi, yang Allah mengetahui yang juz'iyat, tahu hal-hal yang partikular yang paling kecil, sehingga Allah tidak perlu menguji. Dan kalau ia menguji kita umatnya ini semata-mata karena Allah ingin tahu kualitas, karena Allah ingin supaya kita tahu kualitas diri kita. Saya ulangi, bukan Allah ingin tahu kualitas saya, kualitas kita, tapi supaya kita mengenal kualitas kita sendiri. Kalau ia buruk kita perbaiki, kalau sudah baik kita tingkatkan, kita istiqomahi. Oke, bagaimana itu di Quran itu, di surat Hadid itu likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Oke. Agar engkau tidak putus asa dengan kegagalan, serta tidak jumawa dengan pencapaian, dengan prestasi, dengan achievement. Jadi kalau itu prinsip kalau kita beramal ya. Oke, kita lanjutkan ke sini dulu. Maka makna keberkahan ini keberkahan yang terus-menerus, yang menderas. Allah menganugerahkan keberkahan yang banyak sekali kepada Nabi, rahmat yang banyak sekali tak henti-hentinya kepada Nabi, sehingga karena Allah di tangannya segala pengetahuan yang terdahulu dan yang sekarang, tidak ada ruang waktu bagi Allah itu, Allah Maha Suci dari itu semua. Maka untuk mendapatkan keberkahan, kita mengakses, kita connect, terhubung ya kepada wifi, wireless fidelity, wifi itu koneksi nirkabel, yakni Al-Quran. Jadi Quran ini atau hal-hal yang ditunjuk oleh Allah itu, apakah Nabi Muhammad atau para pewarisnya, para ulama atau Quran. Jadi makna keberkahan itu kita connect sama dengan begini. Ini saya tomat busuk misalnya, ini saya tomat busuk ini. Tapi kalau bergabung dengan ribuan kuintalan sekian ton tomat yang baik, apel yang baik, maka nilai saya yang busuk itu ikut baik. Apa maknanya ini? Adalah sebanyak apapun keburukan kita, tetap lebih banyak kemurahan tabarokah ya, keberkahan Allah yang jauh lebih banyak. Jadi kata barokah ini. Oke. Makanya kalau doa-doa ada orang menikah itu barokallah ya, barokah. Semoga Allah memberikan keberkahan yang terus-menerus bertambah-tambah, makna tiga tadi itu. Oke. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tahu hal-hal kadang setelah terjadi. Allah Maha tahu hal-hal yang meskipun itu belum terjadi atau potensial terjadi. Allah Maha tahu kepada sesuatu yang mungkin dan pasti ada. Jadi kepada wajibul wujud, yang necessary of being, maupun mungkinul wujud, possibility of being. Allah Maha tahu itu. Contoh, tetapi ia tidak keluar pengetahuan Allah ini dari kudroh dan irodahnya. Jadi misalnya Allah menghendaki bunuh diri, Allah menghendaki peniadaan dirinya, Allah menghendaki menciptakan Tuhan yang sepertinya. Ini mustahil. Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, oke. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Surat Kahfi ini kan, Ashabul Kahfi ini kan orang yang tidur karena membela imannya, membela reputasinya, imannya selama 309 tahun, maka Allah menyelamatkannya. Maknanya apa? Sebelum ke surat Al-Mulk. Orang-orang yang membela imannya, orang-orang yang berjuang membela Tuhan dan Nabi-Nya, maka ia akan diselamatkan. Allah akan menjaga kemuliaannya di dunia dan bahkan lebih-lebih di akhirat. Caranya bagaimana? Allah selamatkan di dalam gua tadi itu. Dan menarik, di situ di dalam gua itu ada seekor anjing ya. Menarik, anjing saja ikut ulama selamat kok. Dan anjing ini tidak berakal. Masa kita tidak mau ikut ulama, ya kan? Surat Kahfi. Oke.
Kalau hafal ayat 1 sampai 10 selamat dari fitnah Dajjal, ada satu riwayat demikian. Baik, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa redaksi yang dipilih maut dulu baru hayat? Atau Ashabul Kahfi tadi ditidurkan 309 tahun, 300 dalam kalender Masehi, 309 tahun dalam kalender Hijriah. Mengapa Allah menidurkan mereka selama 309 tahun? Dua pesannya, supaya kita tahu bahwa ada kehidupan setelah mati di satu sisi ya, atau Allah ingin menunjukkan kuasanya dengan menyelamatkan hambanya yang memegang teguh imannya di sisi lain. Itu dua pelajaran kenapa di sini redaksi yang dipilih al-maut wal hayat. Mati dulu baru hayat, mati dulu baru hidup. Oke. Kalau di surat Kahfi tadi disebutkan pada ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke. Atau Ashabul Kahfi itu ya. Am hasibta anna ashabal kahfi raqim kanu min ayatina ajaba idza wal fitya bil kahfi qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sampai hafal di situ sering kita baca kalau salat ya. Selamat dari fitnahnya Dajjal. Oke. Ashabul Kahfi ditidurkan 309 tahun. Jadi Quran sudah pakai dua kalender, Masehi dan Hijriah. Oke. Tujuannya agar kita sadar bahwa setelah hidup ada mati. Dan hidup ini kan sudah banyak ya. Hidup ini loh sudah ngasih tahu bahwa kita akan mati, tubuh menua, kecantikan memudar, kemudian daya tahan tubuh ini ringkih, kemudian ingatan menurun, bahkan demensia alias pikun. Kemudian ada orang yang melemah fisiknya. Ini tubuh saja, kehidupan saja ngasih tahu kok akan datangnya kematian. Sehingga mati menyampaikan pesan kepada kita akan pentingnya kehidupan yang akan datang. Oke, seharusnya gitu kita fokus ke itu ya. Kehidupan yang akan datang. Maka di surat ini namanya tafsir tematik, di surat Kahfi ayat yang kedua ini Allah sebutkan allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang ciptakan mati dan baru hidup. Ini supaya kita sadar bahwa kita tadinya tidak ada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Nanti setelah kita di alam barzah, kuburan atau alam akhirat mahsyar, mati itu disembelih. Hadis. Maka tidak ada kematian di sana. Yang surga selama-lamanya, yang neraka semoga tidak lama. Kalau ada yang lama ya Allah Maha Adil ya. Oke. Oleh karena mati disembelih. Dan mari kita perhatikan ya kenapa mati. Ini pesannya kenapa mati dulu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah ini akan mencicipi, merasakan pasti. Jangan sedih. Bukan mati yang kita takutkan, tetapi kehidupan setelah mati. Atau betapa banyak orang yang hayatun ba'da mauti. Ia justru hidup setelah mati. Orang yang namanya, ajarannya, ilmunya, kemudian peninggalan ya, yang baik tentu saja. Situs-situs yang dibangunnya, mercusuar ilmu yang diperjuangkannya, bangsa negara yang dibelanya dengan sebagai abdun tadi itu, anzala ala abdihil kitab tadi itu. Maka betapa banyak orang yang justru memiliki legacy, warisan, yang justru hidup harum namanya setelah mati. Ini tidak usah para nabi kejauhan, Wali Songo kejauhan, para pahlawan saja. Di hari 100 hari meninggalnya Allahyarham Gus Dur itu kan ada doa bersama dari para ulama itu ya kan. Nah ketika beberapa orang menyampaikan testimoni kesan-kesan mereka selama masa hidup Gus Dur, itu ada orang di belakang teriak hidup Gus Dur gitu kan. Padahal Gus Dur sudah meninggal. Ini bukti orang yang hayatun ba'da mauti. Ada juga loh ya orang yang mautun fi hayati. Ketika hidup jasadnya malah dianggap mati, tidak ada gunanya, ngerepotin negara, merusak tatanan kebinekaan, intoleran dan seterusnya. Itu orang-orang yang malah dianggap mati, yang diinginkan mati malah justru ketika masih hidup. Baik. Sebelum kita sudahi, mari kita narasikan dari dua surat tadi itu, dari surat Kahfi dan surat Tabarok. Ayat ini memiliki narasi yang sama. Kalau Tabarok selaras maknanya ya. Kita hubungkan dengan apa? Dengan Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar Imam Al-Biqai. Kalau pada surat Al-Mulk dimulai dengan Tabarokah, Allah banyak sekali keberkahannya. Kita bukan takut mati. Kita bukan tidak berani menjalani hidup. Sebenarnya yang kita takutkan ini hidup kualitasnya bagaimana? Ahsanu amalan. Jawabannya segera. Ini hidup saya bagaimana sih? Saya ini siapa? Ini apa yang harus saya perjuangkan? Kenapa istri saya, orang-orang di sekeliling saya membenci saya padahal saya sudah baik kepadanya? Ini bukan mata abdun.
yang anzala ala abdihil kitab, yang diturunkan kitab kepadanya, bukan itu. Orang yang diturunkan kepadanya kitab, kita maknanya, karena Nabi sudah tidak ada, kita akan berjuang ahsanu amalan. Paling banyak tawakalnya, paling banyak sabarnya, kemudian paling berkualitas ya, bukan kuantitas. Seandainya kuantitas banyak jumlah, nah kita tidak sanggup ini. Kita ahli maksiat kok kita ini. Oke. Maka hidup yang kita mau, hidup yang tabarakalladzi biyadihil mulk. Mati yang kita mau, yang tabarakalladzi biyadihil mulk. Oke. Kalau kita beramal, amal yang kita mau adalah amal yang tabarakalladzi biyadihil mulk. Sudah dapat poinnya kira-kira ya? Anggap saja paham. Enggak paham, Pak? Putar lagi rekamannya. Hemat umur kita ini. Hujan-hujan pula. Dari perjalanan 2 hari cepat pulang kan, cepat ketemu istri. Baik, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini narasinya pertama ini. Ini kan tadi kita singgung ada 5 surat ya di dalam Quran, ada yang mengatakan 4. Karena Fatihah itu ada yang mengatakan dimulai dari bismillah, ada yang katakan dimulai dari alhamdulillah. Tapi kalau kita sepakati Fatihah itu dimulai dengan bismillah, maka cuma 4 surat di dalam Quran yang dimulai alhamdulillah. Oke. Kalau kita sepakati bahwa alhamdulillah yang permulaan bismillah, permulaan Fatihah, maka hanya 4 surat. Oke. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah, kami jadikan bumi ini perhiasan semuanya, linabluwahum, agar kami uji manakah di antara mereka, di antara kita semua yang amalnya paling berkualitas. Oke. Apakah aswab, benar secara fikih, ikhlas secara batin, secara tasawuf ya. Oke. Kalau kita hubungkan dengan alhamdulillah, sekarang kita begini. Kita membaca alhamdulillah dulu, baru kita baca surat Kahfi ayat pertama, connect surat Al-Mulk ayat kedua. Untuk kemudian kita baca surat Al-Mulk ayat pertama, kita hubungkan dengan Kahfi ayat ketujuh. Paham enggak narasinya itu? Saya enggak ada papannya. Kita silang-silang ya, paham ya? Paham enggak paham? Buang-buang umur kita ini, mau cepat ketemu istri kok ini. Dan anak, tapi alasan anak sebenarnya. Oke. Hujan-hujan pula. Ini hujan rahmatnya Allah, ya Allah masayyiban nafian. Semoga hujan berkualitas. Ketika aku titipkan rindu di dadamu, hujan jugakah di hatimu? Dululah ketika masih penyair, sekarang ya sudah bertobat kepada Allah. Oke. Maha suci Allah, Allah layak dipuji oleh karena menurunkan kitab suci kepada hambanya. Dan kitab sucinya lurus, tidak bengkok, maknanya sempurna, kandungannya paripurna, tujuan diturunkannya itu sempurna. Oke, maka redaksi berikutnya qayyiman. Oke. Lalu kita teruskan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati kalau mau berkualitas, jadilah abdun yang kepadanya allazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi bisa dipahami ya? Bisa. Oke, dah. Jadi kalau mau ahsanu amala, jadilah abdun yang memegang teguhi kitab suci. Siapa orang yang pegang teguh kitab suci? Adalah santri. Santri terambil dari kata sastri. Sastri adalah orang yang mempelajari sastra, kitab suci, tempat di mana mereka belajar pesastrian. Alhamdulillah sudah paham. Oke. Berikutnya tadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah maha banyak, maha deras berkahnya, tak henti-hentinya ya. Dalam tangannya, kuasanya, dalam genggamannya ada kulli syai'in qadir. Segera berikutnya kita baca yang Allah menguasai itu semua. Berikutnya adalah inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke. Sekarang kalau mau ahsanu amala, kita harus connect kepada tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Manakala kita memahami, meyakini, merenung insafi, menyadari bahwa Allah ini tak henti-henti keberkahan yang datang darinya, apakah keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan keluarga, rezeki. Orang kalau tidak berkah rezekinya, apa kesehatannya, sehat dia makan, minum, jalan-jalan kuat, tapi sholat subuh 2 rakaat tidak kuat. Ngangkat anaknya mertua 50 kg atau setengah kintal kuat, ya angkat tasbih tidak kuat. Angkat kopi, angkat sejadah ya kan? Pasti ada konsleting itu. Orang bekerja sehari 10 jam, 12 jam kuat. Tapi kenapa dia baca Quran 5 menit tidak kuat? Nah, itu dia tabarokah di situ.
Ini pentingnya tabarakah. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karenanya kalau nyambung langsung inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha, selesai itu. Jadi hidup ini menikmati fase-fase dipekerjakan oleh Tuhan, menikmati kucuran keberkahan darinya yang tak hentinya diturunkan kepada kita. Baik, saya kira itu simpulannya. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Ini mohon maaf karena keterbatasan kondisi atau banyak hal. Namun demikian semoga semakin bertambah kecintaan kita kepada Quran. Poinnya adalah kita menjadi pribadi yang santri, itu saja. Jadi ayat banyak berhamburan dari tinjauan dari berbagai tafsir, meskipun tidak terlalu banyak. Intinya kita menjadi santri saja, menjadi pribadi yang sastri. Siapakah sastri? Mereka yang mempelajari sastra dan mengamalkannya. Sastra adalah kitab suci, tempat di mana mereka belajar pesastrian atau pesantren. Dan kita sudah menjadi santri lah dalam banyak hal ya. Sekurang-kurangnya kalau kita meyakini anzala ala abdihil kitab, maka dia alhamdulillah. Paham ya? Alhamdulillah oleh karena kitab suci turun kepada kita. Alhamdulillah karena kitab suci diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi untuk kemudian disampaikannya kepada kita, dan kita bisa mempelajarinya terus-menerus. Alhamdulillah oleh karena Allah menjadikan kita umatnya Kanjeng Nabi SAW. Alhamdulillah oleh karena Allah memberikan kesuburan cinta di hati kita kepada pengetahuan kemanusiaan, bangsa negara, serta kesuburan kecerdasan kepada kita untuk membangun peradaban dan mercusuar ilmu. Dan di sana lam yaj'al lahu iwaja. Saya kira demikian kita sudahi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa yafiqna ya sayyidina. Allahumma fiqh lahum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.